Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatnya Ustazah. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga anak-anakku semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Hayya nad'u wahid isnaini thalatha a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2 tentang wujud benda. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah siswa mampu menyebutkan macam-macam wujud benda. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat dari masing-masing wujud benda. Yang ketiga, siswa mampu membedakan massa dan volume benda. Nah, anak-anak, di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Nah, anak-anak, di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 ini Allah sudah mengajarkan nama-nama benda maupun wujud dari benda itu sejak Nabi Adam diciptakan. Maka dari itu kita harus mempelajari apa saja wujud benda itu sendiri. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Sedangkan mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh yang lainnya? Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda.
Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan volume. Kira-kira anak-anak bisa membedakan antara massa dan volume? Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Sedangkan volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Jadi anak-anak, kalau kalian punya 2 bola, misalnya bola basket dengan bola plastik, kemudian kalian coba menimbangnya. Ternyata bola basket lebih berat. Nah, berarti bola basket bahan penyusunnya lebih banyak daripada bola plastik. Sehingga massa bola basket lebih besar daripada massa bola plastik. Nah, anak-anak, berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana itu sama. Sedangkan berat benda berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi atau yang biasa kita sebut dengan gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan itu sama. Namun, berat tubuh di bumi dan di bulan itu berbeda. Jadi, berat tubuh astronot yang mau pergi ke bulan itu lebih ringan ketika dia berada di bulan. Nah, selain massa, benda mempunyai volume. Tadi sudah Ustazah jelaskan apa yang dimaksud dengan volume. Ya, semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil, sedangkan benda yang besar memiliki volume yang besar. Pernahkah kalian melihat ketiga jenis bola di atas? Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola tersebut? Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Bagaimana dengan volumenya? Manakah bola yang mempunyai volume paling besar? Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, papan tulis, kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Ambillah sebuah pensil, lalu masukkan ke dalam gelas. Setelah itu, coba pindahkan ke dalam botol. Kemudian dipindahkan ke tempat lain atau ke kotak pensil. Bagaimana bentuk dari pensil tersebut? Apakah ada perubahan? Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Coba kalian sebutkan benda lain yang termasuk benda cair. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat air dalam gelas yang tumpah? Bagaimana bentuk air tersebut? Apakah
bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Nah, untuk membuktikan sifat-sifat dari benda cair, coba kalian lakukan sebuah percobaan. Misalnya, kalian ambil air dalam gelas, kemudian coba kalian tuangkan ke dalam botol, kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Kira-kira bagaimana bentuk dari air tersebut? Apakah air yang dipindahkan dari gelas ke dalam botol tetap berbentuk gelas, atau air yang dipindahkan dari gelas ke dalam botol bentuknya mengikuti bentuk botol? Nah, setelah melakukan percobaan, dapatkah kamu menyimpulkan sifat dari benda cair? Wujud benda yang berikutnya adalah gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat, udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat, contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui sifat-sifat dari benda gas, kalian bisa melakukan suatu percobaan dengan langkah-langkah seperti ini. Tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan bagaimanakah bentuk kantong plastik tersebut? Nah, anak-anak, setelah melakukan beberapa percobaan terhadap benda padat, benda cair, dan benda gas, dapat kita simpulkan bahwa sifat benda padat yaitu bentuk dan ukurannya tidak berubah. Kemudian, bentuk dan ukurannya tidak dipengaruhi wadahnya. Sedangkan sifat benda cair yaitu benda berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Benda cair menekan ke segala arah, ukuran benda cair tetap tidak bergantung pada wadahnya. Sedangkan sifat dari benda gas yaitu bentuk dan ukurannya tidak tetap. Alhamdulillah, materi kita tentang wujud benda sudah selesai. Selanjutnya, berikut Ustazah sampaikan tugas Ananda untuk hari ini. Yang pertama, buatlah rangkuman tentang wujud benda beserta sifat-sifat masing-masing benda. Yang kedua, lakukanlah percobaan di rumah untuk membuktikan sifat-sifat masing-masing benda. Terima kasih Ustazah ucapkan kepada Ananda, tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.